Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau bongkar CVT Vario. Ini saya memperkenalkan dulu motor Vario tahun 2014 yang sudah menemani saya pulang pergi kantor. Perjalanan sehari itu kurang lebih 60 km. Nah, ini udah saya pakai kurang lebih 6 tahun ya untuk pulang pergi kantor. Jadi nggak banyak yang dirubah, mesin pun standar, paling servis biasa. Nah makanya kali ini saya mau bongkar CVT-nya, mumpung banyak di rumah. Saya mau sharing jadinya ke teman-teman supaya kita sama-sama belajar. Oke, kita langsung lihat videonya. Untuk membuka cover rumah CVT Vario, itu ada 10 baut yang harus kita buka. Di atas itu ada 3 baut, di samping ada 2 baut gitu ya, di sebelah kiri itu ada 2 baut, di bawah itu ada 3 baut juga yang harus kita buka, lalu di tengah itu ada 2 baut panjang gitu. Itu baut-baut yang harus kita lepaskan. Pertama kita siapkan dulu kunci 8 ya, kunci T. Saya pakai kunci T8 untuk buka cover CVT-nya. Nah, setelah kita buka cover CVT-nya, terlihat puli primer dan puli sekunder gitu ya. Jadi ada kipas puli di depan sama rumah roller. Itu kita buka menggunakan tracker. Jadi kita tahan dengan tracker, lalu kita buka dengan saya pakai kunci sok dua-dua. Nah, setelah terbuka puli primernya, ya kita lihat gitu ya. Jadi memang udah rumah kipas dan rumah rollernya itu udah melengkung ya. Jadi sudutnya itu udah cekung gitu. Jadi nggak lurus lagi. Itu yang saya coba ukur pakai penggaris. Nah, berikutnya kita coba buka rumah kampas gandanya yang di belakang gitu ya. Saya pakai tracker juga, terus dibuka pakai kunci sok 19. Setelah pemeriksaan ya, setelah dibuka semuanya gitu ya, beltnya, mangkok kampas gandanya itu sudah kena, maksudnya sudah ada alurnya gitu ya. Jadi sudah sebetulnya harusnya diganti gitu. Nah ini semua saya bersihin gitu ya, kotoran-kotorannya, rumah CVT-nya juga dibersihin semua gitu ya. Untuk membersihkan rumah CVT bisa menggunakan air sabun dengan kuas. Lalu setelah itu dikeringkan dengan disemprot menggunakan kompresor ya. Sekarang kita cek rollernya. Ini masih standar ya. Rollernya masih bagus gitu. Ini saya pernah ganti 1 kali rollernya. Jadi ini nggak ada yang peyang. Jadi masih layak kita pakai lagi. Jadi kita gunakan lagi. Kemarin itu beli kipas dan puli rumah roller itu di online shop. Itu melihat referensi dari YouTube juga dan referensi dari teman-teman. Pakai puli PCX, pakai rumah roller PCX dan kipas pulinya yang PCX punya. Derajatnya dirubah jadi 13,8 dan rollernya itu rumah rollernya itu dikeruk gitu.
Nah, ini bentuknya seperti ini gitu. Saya beli online jadi udah banyak kok dijual di online shop. Oke, kalau semuanya sudah dibersihkan, kita pasang kembali rollernya. Nah, ini juga saya baru belajar gitu ya. Kita sama-sama belajar. Kita lihat cara pemasangan rollernya itu yang ada apa ya, plastiknya yang lebih tebal itu, yang ketutup itu posisinya di kanan gitu. Jadi harus sama semua posisinya di kanan. Nah, setelah itu kita pasang kembali. Saya coba dulu ganti rumah roller dan kipas, puli kipasnya dulu. Nanti setelah itu kita coba, baru kita tahu apa nih yang perlu diganti lagi gitu. Yang pasti sih kayaknya mangkok kampas gandanya harus diganti. Beltnya pun juga dicek udah ada retak-retak gitu ya. Itu mungkin untuk upgrade di berikutnya. Oke, ini setelah selesai pemasangan semuanya, kebetulan sudah sore, sudah maghrib. Jadi untuk test ride-nya saya lakukan besok. Oke teman-teman, hari ini kita lakukan test ride. Ini saya berangkat jam setengah 1 siang. Karena tadi pagi hingga jam 12 siang itu saya bekerja dulu, WFH, bekerja di rumah. Nah, sekarang saya berangkat menuju Megabendung Puncak. Kita pengen tahu gimana efeknya dari penggantian rumah roller dan puli kipas PCX. Kalau melihat dari ukurannya, puli PCX gitu ya, memang ukurannya lebih besar dari yang Vario punya. Katanya meningkatkan top speed dan segala macamnya, tapi ya harus dibarengi dengan penggantian part-part yang lainnya juga. Oke, kita berangkat. Ini menuju ke Sawangan gitu ya, arah Bogor Puncak. Nah, dari hasil perjalanan rasanya sih akselerasinya cukup baik gitu ya, cukup cepat dari bawah ke tengah gitu. Tapi memang karena masalah di rumah atau di mangkok kampas ganda dan beltnya itu, saya rasa ini agak selip gitu, di putaran menengah ke atasnya itu agak selip. Nah, ya itu sih yang saya rasakan sampai sejauh ini perjalanannya. Teman-teman tolong komen ya di bawah gitu, kira-kira apa lagi nih yang perlu saya ganti supaya Vario saya ini bukan hanya dipakai di pulang pergi kantor aja, tapi bisa juga saya pakai untuk touring. Apalagi touringnya yang perjalanannya agak jauh gitu, saya pengen coba pakai Matic gitu. Thank you teman-teman sudah nonton YouTube channel saya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.